Halo Sobat Bola Bocor, PSM Makassar akan bertanding di AFC Cup teman-teman, melawan tim kuat dari Vietnam yaitu Haiphong. Haiphong ini merupakan runner up di Liga musim lalu di kompetisi Liga Vietnam. Jadi Haiphong ini tentunya bukan tim kaleng-kaleng ya, jadi bukan lawan yang mudah untuk PSM Makassar besok. Dan tentunya kalau kita melihat lagi timnas Vietnam kalau bertemu dengan timnas Indonesia masih kadang kesulitan untuk mengalahkan timnas Vietnam. Tapi ini klub dan tentunya PSM Makassar harus atau wajib membuktikan juga bahwa klub dari Indonesia atau Liga Indonesia tidak begitu saja ingin menyerah atau ingin mengalah di pertandingan kali ini meskipun melawan tim dari Vietnam. Dan kita berharap PSM bisa memenangkan pertandingan besok teman-teman. Ya, sebelum keberangkatan PSM Makassar ke Vietnam, tentunya teman-teman semua tahu sendiri berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PSM Makassar, di mana ada isu-isu tunggakan gaji dan ada dua pemain yang saat ini masih belum nongol. Tapi ya alhamdulillah untuk isu-isu tunggakan gaji udah ditepis oleh Bapak Aksa Mahmud, dan semoga kedepannya PSM bisa lebih baik lagi dalam hal manajemen atau apapun itulah yang menyangkut tentang hak-hak dari pemain. Mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan seperti ini yang bisa mengganggu konsentrasi para pemain untuk melakukan atau menjalankan kompetisi di AFC Cup, begitupun dengan di BRI Liga 1. Ya, kalau kita melihat pertandingan besok, tentunya Bernardo Tapares akan sedikit pusing karena tidak memiliki dua pemain andalannya. Bukan hanya dua, ada juga Ananda Raihan yang ke timnas, memperkuat timnas U24 di Asian Games Hangzhou, Cina teman-teman. Dan Yance Yakob ya belum tahu apakah udah fit 100% atau tidak. Jadi belum bisa dipastikan Yance dan Yakob akan diturunkan besok. Jadi kemungkinan line up yang akan diturunkan oleh PSM Makassar besok, kalau menurut saya teman-teman, di lini belakang kemungkinan ada Safruddin Tahar, Erwin Gutawa, dan yang akan mengisi pos yang selama ini dipakai oleh Yoram Fernandes kemungkinan Akbar Tanjung teman-teman yang akan mengisi, karena kita udah biasa melihat ketiga lini belakang ini bermain bareng seperti Safruddin Tahar, Akbar Tanjung, dan Erwin Gutawa. Untuk di bek kanan kemungkinan yang dipasang di situ adalah Saki Ashraf, yang di kiri ya kemungkinan Rizky Eka yang akan turun di sisi kiri. Kalau untuk lini tengah ya tentunya ada Kenzo Nambu, Rashid Bakri yang juga bermain apik kemarin, yang mampu mencetak gol ketika menghadapi Barito Putra. Dan siapa lagi kira-kira yang akan mengisi pos tengah di antara Kenzo Nambu, Rashid Bakri, M. Arpan lah pastinya. M. Arpan kan selalu menjadi pilihan utama dari Coach Bernardo Tapares di lini tengah teman-teman. Untuk posisi depan kemungkinan diisi oleh Everton Nascimento dan Adilson Silva. Untuk lini belakangnya saya masih meragukan apakah Bernardo Tapares akan menurunkan Kiki Lineres di lini belakang, karena di liga aja Kiki Lineres masih belum mendapatkan menit bermain, belum mendapatkan tempat di dalam skuad PSM Makassar. Tapi tentunya kita juga menunggu apakah Kiki Lineres akan mendapatkan menit bermain dan membuktikan kualitasnya seperti yang dilakukan oleh Adilson Silva kalau memang diberikan kesempatan di Piala AFC Cup ini oleh Bernardo Tapares. Karena kita tahu juga Adilson Silva yang diandalkan PSM Makassar sebagai striker di BRI Liga 1 masih melempem juga, masih belum menciptakan gol juga di BRI Liga 1. Tapi ketika bermain kemarin di kualifikasi AFC Cup, Adilson Silva berhasil mencetakkan brace di pertandingan itu, dan
PSM mampu lolos ke fase grup. Dan inilah tantangan pertama PSM Makassar di fase grup ini, yaitu tim Vietnam Haiphong yang merupakan runner up di Liga Vietnam musim lalu. Jadi kalau Kike Lineres ingin membuktikan dirinya, kalau diberikan kesempatan ya harus, jika ingin mendapatkan tempat dalam skuad PSM Makassar, karena dia tercatat sebagai pemain asing Asia Tenggara, teman-teman. Masa tidak bisa bersaing dengan Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar? Justru pos yang diisi oleh Yuran Fernandes ya lagi-lagi diambil alih oleh Akbar Tanjung yang notabene merupakan gelandang bertahan, teman-teman. Sementara posisi dari Kike Lineres ini merupakan back atau pemain belakang. Jadi Kike Lineres memang betul-betul harus bekerja keras di skuad PSM Makassar, karena sejauh ini belum mendapatkan menit bermain baik di Liga maupun di AFC Cup. Tapi kita nggak tahu apakah nanti akan diturunkan atau tidak, teman-teman. Dan terakhir, Yance dan Yakob, saya belum tahu pasti apakah kedua pemain ini udah pulih 100% atau tidak. Dan ya mengkhawatirkan juga kalau Bernardo Tavares memaksakan kedua pemain ini yang belum fit 100% di ajang seperti ini, karena tentunya PSM masih membutuhkan tenaga kedua pemain ini untuk mengarungi pertandingan-pertandingan lainnya seperti Liga Indonesia atau BR Liga 1 dan pertandingan AFC Cup selanjutnya, teman-teman. Gimana menurut kalian tentang formasi yang akan diturunkan oleh Bernardo Tavares? Ya kemungkinannya seperti tadi, formasi 3-5-2 kalau menurut saya, teman-teman. Di lini belakang yang diisi Saprudin Tahar, Erwin Gutawa, Akbar Tanjung. Di kanan ada Saki Asraf, di kiri ada Rizky Eka, terus di tengah Kenzo Nambu, M. Arpan, dan Rashid Bakri. Di lini depan Adilson Silva dan Everton Nascimento. Itulah kira-kira starting line up yang akan diturunkan oleh Bernardo Tavares besok, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.